Kalian sudah memulai di Facebook Pro, tapi nyatanya nggak ada perkembangan. Nah, jadi kalau saran saya buat sahabat semua, itu harus mengenal yang namanya adalah halaman, ya. Jadi mungkin sudah saya sering bilang, ya di Facebook Pro itu rekomendasinya mungkin hanya orang-orang terdekat kita. Ya, mungkin dari segi tetangga-tetangga kita. Nah, biasanya seperti itu teman-teman ya. Jadi ya otomatis dari FB Pro ini terkadang perkembangannya akan sedikit lebih lambat ya dibanding dengan Facebook profesional. Dan oke, jadi di sini buat teman-teman yang mungkin ngerasa nggak ada perkembangan, di sini kita langsung masuk ke Facebook ya. Jadi buat yang ngerasa nggak ada perkembangan di Facebook Pro, mulailah mengenal Fanspeak ya. Jadi Fanspeak ini versi bisnis, bukan berarti kita itu harus jualan, itu enggak ya. Jadi Fanspeak ini tampilannya ya seperti ini. Di sini saya langsung masuk ke akun Facebook saya. Di sini ada Fanspeak saya. Teman-teman bisa perhatikan, nggak ada yang beda dengan Facebook profesional. Hanya saja untuk dibikin versi Fanspeak ini, versinya adalah global, ya dimana kita itu bisa bebas upload kapanpun. Nah mungkin berbeda dengan teman-teman ketika bertahan di Facebook profesional nggak ada perubahan, ataupun terkendala dengan mungkin ngerasa nggak enakan, mungkin ngerasa ya kalau kita posting setiap hari, ya kita tahu ya untuk di Facebook profesional mungkin orang-orang terdekat kita, sehingga terkadang ya ada beberapa orang yang mungkin punya versi masa bodoh ya. Jadi istilahnya adalah ketika kita upload ya kita nggak peduli ya mau orang ngomong gini ngomong gitu, itu nggak masalah. Tapi di sisi lain ada juga watak seseorang yang mungkin mereka juga malu nih ya, sebenarnya mereka pengen punya peluang menjadi konten kreator di Facebook ya, tetapi karena di sini tuh ngerasa malu ataupun nggak enakan, yaitu kalau untuk di Facebook profesional itu tonton nggak akan ada perkembangan. Jadi kalau saran saya buat yang mungkin masa bodoh sih nggak masalah ya, mau kita upload setiap hari di Facebook Pro itu nggak masalah. Tapi buat orang-orang yang mungkin ngerasa nggak enakan itu akan sulit ya. Kita pengen jadi konten kreator tapi terkadang kita malu nih, gengsi, kemudian nggak enakan. Nah itu sulit teman-teman. Teman-teman nggak akan pernah bisa berkembang di sana. Jadi saran saya buat teman-teman yang mungkin ngerasa nih di Facebook Pro misalkan kita nggak enak ya, kita pengen bikin konten itu, maka mulailah di Fanspeak ya. Jadi di Fanspeak ini jangkauannya malahan lebih luas dibanding Facebook profesional. Jadi kalau kita sudah di Fanspeak itu kita bebas teman-teman ya. Jadi sudah sering saya bilang kan, di Fanspeak itu bebas, bukan berarti kita itu harus berjualan ataupun bisnis, itu enggak. Yang artinya bisnis itu artinya ya untuk Fanspeak ini jangkauannya lebih global lagi, dimana kita bisa mengembangkan personal branding kita, orang bisa mengenal kita lewat Fanspeak ya dibanding Facebook profesional. Jadi untuk cara bikin Fanspeak di tahun 2025 mungkin sudah saya bahas detail di video sebelumnya ya. Dan saya juga ini real, semua akun saya di Facebook itu memang terbentuk dari Fanspeak ya, karena saya memang nggak ada minatan di Facebook profesional. Dari awal memang saya nggak ada minatan di Facebook profesional. Nah kenapa? Ya karena saya kembalikan lagi ke versi awal tadi ya, saya tipe kalau orang yang mungkin nggak enakan. Jadi kalau ketika saya upload tiap hari ya mungkin untuk orang-orang ataupun teman terdekat kita itu akan ngerasa terganggu nih ya, jadi saya nggak mau seperti itu ya. Jadi dari situ saya dulu pernah berpikir bahwa di Fanspeak ini, di Facebook ini itu kan ada dua metode ya, antara Fanspeak dan Facebook. Dan dari situ di tahun 2010 kemarin itu saya mempelajari di Fanspeak ya, saya pahami, saya bolak-balik masuk ke Facebook Studio ya, saya masuk ke Fanspeak saya bolak-balik semuanya saya pelajari, dan alhamdulillah saya berkembang di Fanspeak ya, bukan di Facebook profesional. Dan tampilannya juga sama, teman-teman bisa perhatikan di sini ada monetisasi bintang, ada iklan in-stream ya, ada monetisasi konten juga sama. Apa sih yang membedakan dari Fanspeak dan juga Facebook profesional? Jadi yang membedakan itu tuh di sini yaitu hanya satu saja teman-teman ya. Kalau saya lihat ini hanya satu saja ya. Nah di sini itu ada akses halaman ya. Nah ini ada rekomendasi halaman. Nah artinya di sini kita itu berkembang di halaman, berbeda ketika kita di Facebook profesional. Nah kalau Facebook profesional paling perubahannya di sini, mungkin kita itu tulisannya rekomendasi profil. Nah kalau kita pakai halaman, di sini tulisannya rekomendasi halaman.
Dan di fanspage ini kita bebas ya, mau kita upload berapapun pastinya ya, itu nggak akan ada yang misalkan komentar yang aneh-aneh ya, itu nggak akan ada karena kita versinya global. Jadi orang-orang jauh yang akan mengenal untuk video kita ya, ataupun akun kita ya. Berbeda di Facebook profesional, mungkin ya yang komentarnya orang-orang terdekat. Nah, sehingga rekomendasi ataupun algoritma itu susah juga teman-teman ya. Jadi buat teman-teman nih yang ngerasa nggak berkembang di Facebook profesional, silahkan kembangkan di fanspage. Nah, fanspage itu dimana sih? Jadi saya akan masuk ke akun dari Facebook Facebook Pro saya. Jadi nanti saya akan perlihatkan di mana sih menu halaman yang bisa teman-teman buat halaman, dan untuk membuatnya itu sudah saya bahas di video sebelumnya. Nanti bisa cek saja cara buat halaman Facebook di tahun 2025, itu sudah saya buatkan ya. Di sini saya sudah berada di posisi dari Facebook profesional. Nanti klik saya di bagian titik 3, kemudian di sini teman-teman akan menemukan yang namanya adalah halaman. Nah, jadi fanspage sama halaman itu sama ya, tapi antara Facebook Pro dan juga halaman itu beda ya. Artinya seperti apa? Jadi untuk halaman ini berada di Facebook profesional, jadi dia itu satu akun ya teman-teman, ataupun satu paket dengan Facebook profesional. Hanya saja halaman ini versinya lebih luas dibanding Facebook profesional. Nah, disinilah tempat dimana sahabat semua itu bisa upload nih ya, bisa upload konten sama seperti di Facebook profesional. Nggak ada maksudnya nggak ada yang berbeda ya. Fitur monetisasinya juga sama, bahkan terbukti konten kreator besar itu rata-rata kebanyakan menggunakan fanspage ya dibanding Facebook profesional, bahkan jangkauan mereka juga bisa luas ya. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, untuk halaman fanspage di sini, jadi halaman ini itu satu paket dengan Facebook profesional. Nah, bagaimana statusnya kalau FB Pro terkena pelanggaran, apakah halaman juga akan berdampak? Jawabannya iya teman-teman. Nah, jadi kita itu nggak bisa nih, misalkan Facebook profesional buat re-upload ataupun fanspage buat re-upload misalkan terkena pelanggaran, yaitu dua-duanya akan terkena ya. Jadi kalau saran saya, rawatlah Facebook profesional, kemudian rawat juga halaman fanspage, karena antara Facebook profesional dan juga fanspage ini satu metode pembayaran ya. Jadi kalau kita sudah di menu pembayaran FB Pro sudah ada menu pembayarannya, maka ketika kita buat fanspage nanti ya, itu menu pembayarannya sama Facebook profesional, karena halaman ini berada di menu ataupun di dalam dari Facebook profesional. Jadi paham ya di sini. Saya juga dulu sama teman-teman ya, saya belajar di Facebook ini juga sama. Saya dulunya juga nggak tahu nih ya, dan karena saya juga tahu nih sebenarnya Facebook ini ada peluangnya, jadi muncullah yang namanya itu halaman. Dari situ saya fokus di halaman, saya pelajari semuanya dari Creator Studio Facebook, itu sudah saya pelajari yang melalui Google Chrome. Itu dulu sebenarnya lebih simple ya, bahkan dolarnya juga bisa muncul. Kita bisa ganti thumbnail, kita bisa atur iklan kita. Itu kalau zaman dulu teman-teman, di tahun 2003 ya kalau nggak salah, 2023 kalau nggak salah ya, itu kita masih bisa atur ataupun setting. Nah, untuk saat ini tuh banyak sekali perubahannya ya. Tapi sebenarnya memang jujur buat teman-teman semua, kekurangan dari halaman fanspage ini ya, kita harus modal cari followers sendiri. Jadi perbaiki konten kita, kualitas konten kita, followers akan datang sendiri ya. Jadi seperti itu. Berbeda dengan Facebook profesional. Nah, kalau Facebook profesional mungkin dari teman kita itu kan bisa berubah jadi pengikut, dimana akun Facebook profesional yang sudah lama itu kan biasanya kita temannya 5.000 nih, jadi nanti itu akan berubah menjadi pengikut ya. Tapi kalau untuk di halaman ini kita mulai dari nol, dimana kita harus mencari. Memang kita nggak usah mencari sebenarnya, kalau konten kita bagus pasti orang akan mengikuti. Jadi tugasnya adalah seperti itu ya, buat konten yang berkualitas, otomatis followers akan mengikuti kita dengan sendirinya ketika konten kita berkualitas. Seperti itu saja, dan jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.